المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. Jadi singkat cerita ahlul jannah podo jagungan atau santai-santai kalian koncone terus wonten cerita qala qailum minhum. Qala ngucap sapa qailun sebagian sing ngucap ing sami ahlul jannah ngucap inni kana li qarin. Ini saat temen ingsun kana ana iku digede ingsun sapa qarinun kanca. Aku zaman ing donya di kanca. Sahibun tegese kanca yungkiro kang mungkiri sapa sahib al-ba'sa sing sami sangka kubur. Ya aku ngucap sapa koren di maring ingsun tabkitan hale bentes-bentes, maksud bentes-bentes itu menyalahkan menghina. Inna kalam nang musaddiqin. Inna ka ana ta sak temne sira lan nang musaddiqin setengah sange sing bener kabeh juga si kelawan pami sangka kubur. Aida minta ana ta nalikane mati sapa kita wa kunalan ana kita utawa benrupa lemah wa idoman lan rupa balu. Inna ana ta kita bilang jateni ilham jateni. Iku tetap ing dalam jalur fisalah sati ing dalam telu mawadi umah fisalah sati mawadi ing dalam telu pira-pira tempat mau te perkara takut sama kang sisi apa mas sakit hasil sakit dikholi alifin bina rumah terus kaidah lama dinuna itu diwales kabeh madinuna dite diwales kabeh khadabuna lan den hisab kabeh angkara ngingkari sapa koren dalika mengkon-mengkon hisab enten klan maneh. Kala ngucap sapa dari kalqail wong sing mengkon-mengkon ngucap ikhwani maring kancane dari kalqail hal antum mutalibun. Hal antum noto te sira kabeh mutalibun iku gelem minceng kabeh. Gelem delok kabeh mak sertane ingsun lan nari maring neraka. Inaku supaya nyali kita halahu ing tingkae korin. Kaya kulo nama ngucap sapa aljana la ora. Fatola amongkon ningali sapa dari kalqail. Dari kalqail itu kese mongkon-mongkon sing ngucap mimba visual jannati sange sebagian jendelane swarga. Utawa bolongan ana ing swarga. Para aku mongkon ningali sapa ahli jannah atau dari kalqail ing korin. Roa. Tegese ningali sapa dari kalqail korin aku ing kancane dari kalqail di sawal jahim ditingali ning neraka paling jero. Wasatinat tegese tengah-tengah neraka. Kala ngucap sapa dalikal qail lagu maring korin tasmitan hale misoi utawa hale nyepelekno utawa hale nyalah-nyalahno. Tawa demi Allah in sedune kelakuan telafat ilmu qafafatun den ringakno minasakilati saking in sing inna. Jadi inna ditakhul dadi in. Maka kata inna. Ingkit tameh mesira korop tegese meh mesira latur dini yektine minakno sira ni ingsun. Itu hlikan supaya ngrusak sira ni ingsun di ihwa ika sebab oleh nyesatno sira. Walau la nikmatu rabbi umpama ora ana te nikmat pangeran ingsun aliya ing atase ingsun diimani kan iman lakun tuwek dina ana ingsun menawa muktorin sing saking wong sing ditekakno ning neraka maka sertane sira binari ing dalam neraka. Wong titik wa taqulu lan ucap sapa ahli jannati penduduk swarga apa manuk dibanjiti. Ana ta te kita bimayitina kan mati kabeh ilamu tatanalula kecuali mati kita sing pertama Allah dirupane mau tak dunya ing dunya. Wa manahlan ora ana te kita bimayitina kan wong sing disiksa kabeh. Buat iki dawuh istighfar mutala jiden ku istighfar ngompo enak istighfar sing gawe rasa enak. Wa tahat biden lan istighfar minangka cerita. Cerita bi ni'matillahi ta'ala lan nikmati Allah taala minta idil hayati tak minta bidil hayati sange ngabadekno kehidupan wa adami ta'dil lan ora anane disiksa. Inna hada sak temne iki lagi siksa perkara dikira kang disebut apa lagi di ahli jannati maring penduduk swarga. Lagu wae teno te hada iku al-fawzu kebejanan ala dimu kang gedhe. Limis ada kerawan padene iki fal ya amal mongko becik nglakoni yo. Sapa al-amiluna sapa pira-pira sing lakoni. Ila den ucapno apa ngene yuqalu lahum dalik den ucapno lagu maring wong akeh apa dalika dawuh ini tiada fal amalil amin wakilan didawono pengene gum yakuluna gum te kabeh yakuluna ngucap sapa wong akeh hu ing dalikal qaul adzalika khairun nuzulam am syajaratus sakum adzalika ana to mengkon-mengkon swarga sing penuh dengan nikmat ilmat guru kang disebut lagu maring wong akeh iku khairun wa apik apane nuzulan sugatane ana apa suguhane utawa jamuane. Bahwa tekan aran nuzul lima perkara yu adu kang den persiapno pemalin nazili kedhe wong sing tamu.
wong sing singgah min baitin sanging tamu wa khiri lan liyane itu. Amsa jaratu zakum utawa dibanding wit zakum. Wit zakum wit sing banget berdurine banget beracune. Al mu'addad kang den sediakno. Al mu'addad kang den sediakno di ahli nari wareng penduduk neraka. Wa ya ti azakum min akhbati sadari sanging elek-elek wit. Al muni kang banget paite. Niku pitihaman nggih. Napa? Kelawan ana ing daerah Ihama. Yung bituha ingkang nukono ha ing zakum sapa Allah bil jakim ing dalem neraka jakum. Dadi wit jakum ana percontohane ning Ihama. Jenis wite pahit berduri sangat beratin. Nanti jenis wit itu yang sama ditanam Allah ning bil jakim dan neraka jakim. Sama dene perkara saat iki bakal teko apa. Inna satamne kita ujalna gawe sopeng sun ha ing sajarata zakum bidzalika lan mungkon-mungkon nabat bil jakim utawa apa nabatu habil jakim. Bidzalika binabati habil jakim tak gawe fitnatan ing fitnah. Fitnah itu dadi barang sing gak enak, dadi barang sing pemicu lidolimi kedhem sing dolen kafirin sing kafir. Min ahli Makkah sing penduduk Mekah. Iskal itu nalikane padha ngucap sapa ahli Mekah oleh ngucap ngene annarute neraka iku tahriku iso ngobong-ngobong nar asajar ing pakai pakali kaya apa tumbitu iso nglahirno apa sajar tumbitu nukulno apa nar menumbuhkan apa nar ing sajar innaha satemene sajaratun zakum sajaratun kuwe takhruju kang utawa sajarah fi asli jakim ing dalem dasare neraka kok rijana ma tekse telenge neraka jahanam teleng sesuatu paling dalam wa akhsanuha utawi napa dahan-dahane sajaratun zakum tartafi iku munggah apa sajarah ila darakatia maring pira-pira tingkatan-tingkatan ana ing neraka. Kaluha kang utawi napa iki jenenge mancung nggih. Napa tur kene apa? Apa kene neraka mancung sing sampeyan dadi buah nek apa iki? Manggar. Kang utawi manggare utawa mancunge ikilah sajarah al-musabbah kang den surupana bitolinakli lan manggare kurma iku kaana kaya dene tolu iku ususatine ndas-ndas setan ayo hayati. Tegese kaya kula al-qafihatul mangguri kang elek pemandangan. Fa inna hum qasatun kufar ayu kufara wal ajuna dene mangan kabeh minasing sajarah. Ma'akub khiha setane elek sajarah wisidati juhim krana banget lesune kufar. Pamalu namung bakal ngebai kabeh minasing sajarah al-butuna ing weten. Padahal pakanan gak enak tapi dilahap bae saking wesune. Summa innalakum. Monggo iki satemene iku tetep kedhe ahlunar alihah ing atase nar la sauban iki ana campuran tambahan min hamimin saking banyu sing banget panas. Aima indik sebanyu harin kang panas. Aima indik sebanyu harin kang panas. Ya probuna kang ngombe sapa ahlunar ru ing mak. Paya pariku mongko dadi campur apa mak bil makuli kan barang titipanan minha saking sajarah disaku. Paya sira mongko dadi sauban lagu. Paya sira mongko dadi apa makul utawa mak sauban hale dadi campuran lagu lil makul. Summa inna marja'ahum ilail jahim. Monggo iki sak temene baline wong akeh ilail jahim yektine maring neraka jahim. Ifitu maidaya apa iki dawuh anagum sak temene ahlunar yukrojuna den tokno sapa ahlunar min hasange kawasan ahlinar. Kawasan itu disur bil hamim krana mobil banyu sing banget panas. Wa anagulan sak temene al-hamim kharijai ana ing jagane hadinar. Innahum alqaw aba'ahum dhalina fahum ala akarim mikro. Ya kalau terangno nek. Tak terangno kan ora paham kok nek swarga dadi paham. Dadi iki pilihane lho. Nek kowe saiki ora paham kok ning swarga. Nek saiki paham kesuk ben neraka dadi ora paham. Mun ra sandi rencana mlebu nopo. Rokok wae mlebu budi ora sandi rencana nopo. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang pegawean, pancen salat isra wajib, isra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang pegawean ahli swarga niku pengen. Saking kurang pegaweane iku jagongan. Dadi misale kula Mustofa Rukin jagongan. Piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan aida mitna wa kunna turaba wa idhaman aina lamadin. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancaran wong dolim. Ya ini catatan ya bahwa orang soleh itu zaman yang dunia oleh kancaran wong nopo dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga, kemudian kenangannya punya teman
ateis zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aida mitna wa kunna turaba wa idoman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab atau kita nanti ada hari pembalas. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean. Tapi delok iki jare kanca-kanca moh ora melok dikonco. Jadi fayakuluna lah. Jadi ketika Rukin muni ape delok dari Mustafa dari Kifat moh aku gak kancaku delok dhewe. Lah si Rukin kan ora pegawean mulai ning donya sampai di swarga. Terus delok. Terus fatola'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dene delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng ya. Jadi wong nak kasut itu nanti ini swarga aja kasut. Seneng terus muni ngene, tawahi ingin salah turdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Hanya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya rutin jadi apa? Gue Islam tetap kere, kalau ateis saya. Gue kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu. Makanya bilang apa? Tawahi ingin kita laturdin kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada soal talajudin. Dia tanya tapi saking senengnya. Afama nahnu bayyidin. Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, delok aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat kowe ning neraka. Jadi ku nunjukno sunah manusa iku ora puas nak ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora mlebu anake. Jadi manusa itu hasudnya itu terlembagakan sampai. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah iku neraka. Iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Jadi hasud iku ya seru to. Nah, kula pun boten, makome boten nonton. Makome rukin barang gitu. Lori kok binyak melarat, gendut, kriting mantel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyak kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah. Gak puas ya, Pak. Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumoluhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk. Nah, itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso, banyak negara Islam sing carut, napa? Ngurus bojo raiso, banyak santri sing pegat. Ngurus anak yo raiso, anak yo gempu ning bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso, kan semua yang berbau Islam mesti carut. Karena ya apa? Dari awal kita ini memang enggak serius ngurus dunia. Kok serius dia nyimpen duit wedi dosa ono hisab. Ape riba dan bener wedi dosa. Wapi ngatur dunia teman-teman wedi dosa. Allah al-mudabbir sing ngatur kok ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok asli, sebagian keterusan. Sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi, napa? Jadi wong Islam itu ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben ngono sak dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina wa idza marru bihim yataqamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna ula inako ladallin. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara gak bisa, ngelola keluarga gak bisa. Nah, nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yawmal ladzina amanu minal kufari
Ya bagus. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi mesti swarga itu cita-citane mukmin tetap fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi besok ben nang swarga itu ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus ini yang teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal aroiki yang turun. Hal suwibal kufaru makan ya delok saiki kowe mbek aku mulya. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya yang swarga ning dunya wis kalah wis nurut ta lho. Jadi menteri yo nurut sesuai nurut ae. Barang dunya pekan. Cuma harap bener ya diiling no, itu bahaya ya bener. Tapi ora usah kerusuhan, biasa wae. Gremeng ae gremeng. Tegak dadi udun apa? Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet itu dadi udun, jadi wis sadok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahli jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan, itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti nggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Ngajak kancane dulu teman-temannya bilang fayakuluna lagak. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Terus dilihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan selamati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang nggak mati. Apa ma'anah nubibai? Idin ilamu tatana. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Untuk Quran itu ibadah, itu semua nama Quran ibadah. Tapi tidak paham, wong kuarit yang tukang materi wong itu hafal Quran. Itu gara-gara rasa paham itu akhirnya kewacur. Kandani itu angel. Kandani itu aku. Kandani itu apa? Cuma rapal kan. Semua kandani itu aku. Gue yang mau mikir, apa gunanya misalnya apal Pancasila? Tapi aku ngelakuin apa? Mau apal tuh keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Atau ngomong-ngomong jelas dibangun bagi seluruh rakyat Indonesia juga. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam, tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mening swarga, yang dunia sebenarnya dunia mesti dulu. Tenang betul, orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi, qala qailu minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitna wa kunna turaqa wa idza aina tamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit, orang dicibir itu kan. Nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak kamu bener orang kau berdendam malah. Jadi dendam itu anak neneng swarga, nak neng rokok orang kau berdendam. Ya jadi malaikat oleh dendam dia. Tapi barang neng swarga happy itu, piye? Kancam bisa sopo ae. Orang konco partai maksudnya konco ini. Ya, jadi sok nani swarga musuh-musuhmu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Karena jogeman musuh ya aku demen isin gitu kan. Musuh jebule swargane. Ndi musuhku, semuanya aku itu dari kancamu teko. Aku ning dhuwurmu. Cara. Repot. Jadi terus kedua, ya, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrotnya, itu senengannya itu gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang enggak masuk akal. Jadi wong kafir atau wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon imani ning neraka iku ana wit. Lha neraka panase ngono, ana wit. Lan jare wong kafir Muhammad tabasuh ta para waras. Mergo wong neraka iku makan sajarodus
Orang kafir tambah bunyi Muhammad itu gak waras. Jadi ini rokok banget panas. Tapi di saat yang sama ngomong wet iso tumbuh. Mestinya rokok itu kan nggak ada pohon. Makanya Allah nanti ngedikan wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua ada pohon yang tumbuh di neraka. Lalu Dewi Pengiran Budi wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi diuji. Ya semono dunya kaya wong Islam sakniki iki. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut. Yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi. Sehingga seakan-akan kita ini salah. Ngurus dunia wae iso, mune ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir ini sebenarnya lebih swarga. Jadi iso den. Enak ke mlebu neraka iku ora kober. Lan kula boten gadah rencana mlebu neraka boten gadah. Kula mergo kula nggih pendendam mesti mangkalku ben kesampaian juga nak teng ngendi. Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki. Jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe yo milih awakmu dhewe, milih dendam apa milih neraka? Milih dendam. Syaratnya berbuah. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mana kalau bolak-balik matur ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyun sewu cangkem elek, dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya bukan cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada nabi. Ben aku yang tanggung jawab. Kalau nak dinisbatkan nabi kan elek, maksud nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku yang, nak macam salah, aku sih tanggung jawab. Tapi nyalang aku neraka, yakin dong. Cici ora level, nopo cici ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu cara ora sahabat yo tangkem elek. Mergo mantep. Ada orang munafik saking murah jaringnya. Kenapa saya bikin gerakan tangkem elek? Kok janut. Kowe saksi elek maksud cangkemmu wis elek ora kok. Kok nanggarane aku harus juga ora sih cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara do. Orang perkara hak, lawan perkara hak, keren. Wong munafik itu saking mangkelno ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok, nggowo untane unta. Takok, "Mas, untaku iki sing aline untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabat lho sing jangkep elek koyo Ruben. "Tak pajangi aku." Lah opo? Nazal tu alih, nazal tu cara saya, aku sing nyelingkuh, terus kabeh apa? Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal. Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza, itu sing cangkem elek iso sahabat. Mergo nabi ra apa. Cangkem elek bicara, aku gak bumi pas ape nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran dia luak menengah siapa kan? Kencingi apa? Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad, tak da'aita annaka utiyal wahya, kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu, sekarang unta saya hilang. Lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib, kamu mengklaim tahu barang ghaib, sekarang unta saya di mana? Sahabat akhirnya nggak cangkem tak colong apa boleh. Pergamane. Pokoknya butuhnya mangkelon, bodoh mangkelon. Mereka gak terima nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazul tu aliyah. Ya aku sing nyawa jiwa ke apa? Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang Ethiopia. Orang Eropa lebih bahagia timbang orang Syria. Kamu harus bilang, kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita tidak siapa-siapa. Andai kan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan.
Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan, menteri ya tersita oleh kebebasannya ya jangan tersita. Waya penturu harus ngantor, waya kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita pe mangan rakular itu sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama tuh. Ada yang sesuatu yang kita tidak kesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawab. Tapi saya ulang lagi, itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi kholqom. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber, sing kira-kira cangkem elek terang kula lah minimal kaya kula. Kula cangkem elek terang. Kowe sopan perakrama terang ilmune kok. Entek no sopan ora ono pengaruh. Entek no sopan untuk keramat aku, yakin keramat aku. Bae sopan lah. Ora ono ilmune aku opo? Sopan kok keliru, cangkem elek yo. Keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, sok itu kadung keliru. Ono ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api, kan sejenis, susahnya. Ya ini mantul terus ngambil segenggam tanah, sawur orang. Loro ya, jadi kayak kota tanah, kan tanah kok loro. Enggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik. Setan itu kok gede Pak Yai, jadi disiksa di neraka kan enggak apa-apa, sama-sama api. Ya ini ngambil tanah, swawur orang ini. Barang sakit ini, dari kota anak, kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api, kena api tidak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih, ngapunten nggih. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten nggih. Tawet. Umpami jenengan kena tanah putih. Itu tahu napa-napa, kena tanah itu biasa. Kan sesuai. Dia dapat sawuri raine. Terus kelihibet. Padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia, ning swarga. Allah itu sebagai manusia itu duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dia tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima, makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Mulane fatola'ah faro'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturbin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi swarga nak ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Jadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Jadi kowe kudu dendam ben. Kowe wong suka-suka dendam. Jute kowe dicek juga, saya juga aku jebule sing mbok dendami swargane sak dhuwur. Pancet ae juga menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkem elek? Karena tadi dulu sahabat itu kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi Nabi itu, sama nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merasakan wong munafik nak takon aneh. Ya Muhammad, onta aku itu rondo ireng, kok anake rondo ngene iku sing majang iki sapa dari sahabat? Aku wae opo? Kira-kira urusan onta kok ditakokno ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takok urusan. Ya kula misale kiai, alim alamah tukang maca dalil takoki, Gus dari rugen kula gak ada puting, Gus. Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih Gus. Pengennya uang. Kiai sih takoki urusan perselingkuhane apa? Bukan Nabi itu ono mesti sahabat. Aku terus kabeh apa? Ono sing ontane ilang Muhammad kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jebuk. Mesti sahabat tadi agak nyolong mangkel wae. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang ontamu Nabi mbok takoki. Wong sing dionto ora iso njogo malah Nabi wong liya mbok takoki. Cak goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik. Jajal misalnya kesopan ngapunten nggih Nabi sukane hak mikir ya. Malah kumo luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Malah gak kasil sopan ngene iki.
Untang-untang mudik tak kono bilang aku wis ora melok di dunya kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem aku. Jawab. Gampang. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid itu jagani ngomong sing ini. Masyhur. Ono munafik nek takok, "Muhammad, kamu betul mek?" "Iya." Sayyidina Ali diparani takok. "Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso." Mergo artinya terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali katamu pinter nganggep iku guyu tok Sayyidina. Bareng takok Umar, kan dekne kepengin mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali. Terakhir ning Umar. "Mar, kowe iso ngangkat sikile sitok." Teni. Pekno pedang yo. Kewan iki. Semua wis ra iso diadu piak-piakan. Kok harus ngerti, sak kena diterang mbek akal. Makanya saya punya rencana, umpama kok menangi Nabi, itu sangat Nabi ra usah tetap asana nasi kolkom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan, jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati, wedhus itu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu itu aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu yang disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukrufal qawli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nah cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Mereka ngomong wong orisinil dibunuh Allah langsung kok malah haram yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo ono pangan dhewe kowe sing gampang dikira-kira, tapi ojo Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kanca kemelek pantes selain sebakat ora bakal dadi nabi. Ya kowe nak muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Yo kok entekno. Ben domangan apa gak? Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya ngendikan gitu. Mergo yo mangkel ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng. Yes, mulane ulama itu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu. Masyhur Sayyidina Ali nanti dekat be orang ateis. Ali, kowe jare terkenal sahabat Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sampeyan mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa. Karena aku kan enak ning dunya, enggak tahu salat, enggak tahu poso, jadi nanti kalau enggak ada apa-apa kan enggak masalah. Aku di dunia enggak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. Ingka nama taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna. Wa ingka nama aqulu haqqan takhallasna wa ahlakta. Siapa lagi? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memangnya selamat kowe tok, aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh ra ono hisab. Ingka nama taqulu haqqan faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar, gak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsa. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat kowe rusak. Niku mugo ra Sayyidina Ali cangkem elek tapi, mugo ra Sayyidina Ali. Mugo sing ngomong rugen. Cangkem elek. Karena orang seperti itu ra iso buat terang api-api ya. Di kampung ten nggih mengke delok mengke. Delok mengke kesuwen di. Kowe nek mati wae SMS aku malah kok dindi ngomong itu. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Bisa. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulai cara kula wong Islam kudu yakin kudu swarga. Senajan to saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lah nek kalah ikhlas iso kalah.
Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo. Swarga, go kitab ngalor ngidul yo. Swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mantel bojo yo swarga. Ngaji nglalan utang yo. Oh, kok kubu sebelah wis swarga terus mosok kene sing iman kan. Soal akhirnya yang bun rokok tak ganani wis tadi sabar. Pada akhirnya tetap masuk. Pada akhirnya kapan? 10.000 tahun gue kira. Ayo aku pengen orang lakoni. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi. Sakrohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik. Iki akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Sajane Nabi Ibrahim yo padha parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang sekarang ditakoki, "Hei, siapa yang melakukan itu?" Takono sing nggo kapak, ora nggo kapak. Dari ketuane wong kafir, "Utekem lho, wong karuan berhala kok nakoki, kok ora iso ngomong bukan nakoki." Lah utekem ning ndi kan ora ngomong kok sembah. Berhubung Nabi Ibrahim darani ngendikan, sing nyora aku. Lah iya, muga iku ora nabi iku. Cangkem elek ta cangkem aku. Muga ora nabi lho. Mergo Nabi Ibrahim utekem lho, mung karuan berhala watu kok nako. Jadi berhala utekem tak kok karuan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki. Suwen yakin ketua. Suwen. Lah cuma ki mari siko Nabi iku nedok nang elek iku. Tapi ora demi hadun. Lah iku semari. Apa logikanya? Saiki musuh saiki gabung. Barang-barang dunia bobot soal. Nyok barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning dunia go sujud, apa susahe ning dunia go ibadah iku keren. Nyok kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben dunia kok bobot soal ben aku. Cukuman santriku ngono sini aku. Ciri utama wong apik nyebalakno barang dunia, tapi nek akhirat seni. Kayak aku mesti patut soal wis ngaji jalan, kok gak dadi wali maksud. Tak ulang 2005 kok ora alim rumah. Tapi kita wari jawaban tawadhu. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyanyi dulu apalagi melangkai. Ya tak wari ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkai guru. Lane kula nyuwun pangeran tetep bodho. Kersane tetap sopan, tidak melangkai. Setuju ya? Orang kita takoki. Kok mau limo lho kene kurang lho. Berarti sekarang 14 tahun. Kita takoki dadi mubalek yo ora, khotib yo. Krungu kabar mungkin wali yo ora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawadhu ya soleh. Emang enggak baik murid nyalip guru itu enggak baik. Ya berapa apik ora iso ya harus pokoke. Jelas ya terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Sebenarnya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas ya. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang, tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora kanca boleh demenan ora jenenge kanca. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak mengikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin. Saya punya teman Sohibun yungkirul ba'sa. Saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan. Yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, a'inna kalamina musab bikin aidha mitna wa kunna turaba wa idhamana inna lamadi. Teman saya itu selalu mencibir, masa kita nanti dibangkitkan lagi, padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belum. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Bersama Allah dipertontonkan, karena teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahli jannah, dan temannya karena salah tetap ahli. Nah, hanya gak ada cerita terus berhubungi kancamu, kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita relax saja di Indonesia, kantaran tonggo macam-macam tenang.
Yang penting alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman. Ternyata dia tetap ahli jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus ini supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi sejak saya dari Korea, aku melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, turunan bikin masjid, padahal temannya apa? Dan itu nggak masalah. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga boleh bosku saya gini. Oh, itu nara ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masuk ini swarga, agak ketemu rival itu. Jadi sebenarnya, wah nak rival politik, nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Sampai begitu. Ka'annahu famal terus gitu. Innahum alqau aba'ahum dhalin. Innahum satamne kufar iku alqau padha metuki sapa kufar wajib. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipethuki dhalina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir, fahum mongko te wong akeh ala asari ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh. Yurauna ku alut kafir. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh ila tibai maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring tibai abah. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak, bapaknya sesat menyembah batu, menyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan tidak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walaupun telah teman-teman sesat kau belum sedurunge iki generasi sopo aksarul awalin, sopo akhir-akhir wong dhisik. Minal umami sing biro umat al-madiyah kang wis liwat. Walau kata arsalan teman-teman utus ingsun fi dalam kafe mungkin ing sing meringat kafe minar rusul sang berapa rusul mukhawifina terngekei peringatan kafe panjur mongko angen-angen sira kaifa kana kali kaya apa ana apa akibat mungkari apa akibate wong sing dikei peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh ai akibat tegese te akibate kabeh akhir dari perjalanan mereka wa ala siksa orang yang tidak iman pasti akhir perjalanan itu. Senajan toh ning dunia mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intinya kue sudah sampai kalah dunia, kalah akhirat. Awas ya, kalah dunia, sudah sampai sini wong. Gue jalalan boleh kalah dunia. Bukan apa gue konsep jalalan kalau itu. Itu isi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Boleh kalah pisan. Nanti kalau dari nuwo. Awas itu benar itu suara sini wong. Illa ibadah wa kecuali boro-boro kaulan Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh mukminin kang mukmin kabeh. Fa innahu mung satune ibadah wa al-mukhlisin atau al-mukhlasin najau. Iku selamat sapa kabeh minal ada bisa ngeso. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh ibadah dan ibadah. Nah kira kita illa ibadah wa mukhlasin kami. Fakta. Kira kita selamat fakta. Illa ibadah wa mukhlasin. Tapi ana sing mukhlisin mukhlasin kira kita. Hah? Orang lagi tahu Quran ya, mukhlas. Awli an-nawa atau saat menawa ta'ala akhlasannya lama tasawuf ikhlas no sopo engkape lah krono ikilah amal ala kiroat di fathilam atase wacanan motolam. Jadi kiroat itu ada illa ibadah wa'il mukhlisin, ada illa ibadah wa'il mukhlisin. Jadi memang dua kiroat. Tapi kalau sing umum ya soalnya. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walau kenadanan teman-teman dulu anak kita sopo nukun nabi nuh dikali iklan doi nabi nuh Robbi ini makhlukun fantastik. Robbi do pengiran ingsun ini satu ingsun makhlukun jen kalah no fantasir mongko kula aturi nuhungi panjenengan.
falani amal mujibun mongko iku banget nikmate sapa al mujibun sapa zat sing nyembadani lagu maring Nuh nak nute kita ana ala kaum. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah falani amal mujibun zat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu falani amal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu kenapa falani amal mujibun. Ana tegese donga sapa nona iki to ala kaum iki ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlak nabi mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil gharafi kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mek wong-wong sing ora iman iku pilihane iku ke para pangeran. Para pangeran sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis. Malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek kira wali ora mati-mati, ora mati ya wis. Penting kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu dadi napa ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkel mek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil napa tindak. Itu yang ngono mek somo-somo sing hasud mek kowe. Tapi mbok ora pangeran malah bela kono. Nah kadang musuh lebih bener di bangkono. Di bangkono. Kono kerja keras juga. Keduaran itu kere ora turu. Terus kok patut no jebule pangeran bener kok. Kok kowe pemalas. Kono bekerja. Ya mbok ngono. Lan juga mah di musuh saleh. Mereka nak maksudno malah balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nak padha ra saleh ya mbok ra jelas. Fa ahlak nahu mongko ngrusak ingsun rum ing kaum Nabi Nuh bil gharafi kelawan apa tenggel. Jelas nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud jadi janjian terus duel. Ora kok musuhe turu terus di sebelah mboten enten ngono. Ya kalau mau perang ya janjian jadi fair. Mereka nantang Nabi, tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya, duel ini tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul, saling perang. Jadi wajan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wajannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepi. Ya, makanya janjian oke mau iduna badrun kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan itu boten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Maka cara Jawa wani adep. Boten nyulik niku. Sehingga disebut muqatalah apa sih? Kita maskernya itu qatala yuqatilu muqatalah. Malah latihan sorong itu. Karena syarat mufasir harus ahli nawa sorong. Wana tela ulan nyelamat kau itu dari Nabi Nuh wa ala ulan keluarganya aku melalui azim saking banjir sing gede. Air warki tidak saya selamat sangka tenggelam. Wajah analan gaya insun beri atau yang nak turun Nabi Nuh al bagi. Karena semua kau yang menusuk puluh kabinet kombinasi saking turun Nabi Nuh alaihi salam. Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril, tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kafir, sing ngaji dalalan, kowe kafir. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Jadi karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua, sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah dzurriyyatan hamalna ma'nuh, kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu pasti macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, tidak ada lagi yang apa? Nabi. Umpama babahmu orang sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Maksudnya dianggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya, panna sukulluhum min nasbihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pasti itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh itu sudah tibamu atau ora roh. Ya ora perlu roh kayak gitu. Mulane ora hafal nasab penting kanggo biasa ben ora roh.
Tadi fanasu mongko te manusa kulo kabeh nas iku minaswi sanging turunan Nabi Nuh alaihi salam. Makana lan ono wong kedino sapa salah satu auladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abdul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan bapake wong nopo? Sudan. Wa Yafas, ono maca Yafis. Yafas Abu Turki bapake wong ndi? Wal Qadar wa Yaqid wa Ma'jud wa Magun ali. Gambo kowe minduane sing pira babamu sing. Abdul Arab iku ngempek. Versi kita ya kurang ganteng. Rom teratur orang wong Itali. Kowe turunan ndi? Ham iku paling Abu Sudan ngireng-ngireng. Paling itu. Ben go ben. Wa tarakna alaihi fil akhir. Wa tarakna lan nyisano ingsun apa koe nanti kita nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan kali dadi pangalaman hasanan kang apik fil akhirin ing dalam periode-periode sing akhir. Minal anbiya sing pro-pro nabi wal umami lan pro umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. No jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ra ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamat. Yang muji siapa kalau enggak kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita ini yang ngaji. Andai kan ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Dan kula itu termasuk ulama sing jarang donga. Nggih donga tapi juarang pun. Ora koyo kowe men donga ora tau mandi. Kula itu jarang donga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Man hum ya Rasulullah? Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat kita dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ila Allah, beliau konsisten berjuang ila tau. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musotek dulu. Katanya Musotek kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musotek itu nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menafikan Musotek. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musotek nabi? Memangnya kenapa kalau dia nabi? Ya, kamu tahu nabi itu apa? Tidak tahu. Gitu. Makanya saya itu menyayangkan berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musotek nabi itu tidak tahu nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia nabi? Nah, kamu tahu nabi apa? Enggak tahu deh. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam. Akhirnya nge-flag. Jenenge Abdul Qadir Jilani bening ora karuan. Mergo ya ora roh. Kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki. Ada rugen di wong sing tukang istirahat. Anane Mas Rugen wong sing seneng. Lare tuwa aku. Sarokae mana iki. Nganggo tas ini. Sing itu tukang istirahat bener. Ya ora apa-apa dunya sepele kan ya istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doa. Jika ulama ya doanya ya biasa aja, tidak usah berlebihan justru. Karena kita yakin doanya Nabi lebih mandi dibanding doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi ngaji maksudnya. Kemudian di sunnah Rasul nggak tahu ngaji. Sunnah Rasul ngaji itu baruan. Terus jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Bu'istu mu'alliman. Sebagai riwayat pakai innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal. Itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedeng, kok tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter. Atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak jauh.
Abdul jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Jika ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki Abdul jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu, karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta, tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya? Kayak saya pakai baju saya, dengan orang Arab pakai jubah. Mungkin cara Allah itu Abdul saya orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya orang Arab. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabi'in, salah nabi tabi'in. Itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdul bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tapi ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah dicopot, dicendel. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sohibah Rasulullah, ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarung, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada enggak? Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu ternyata sholat itu yang paling pokok adalah tutupi. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat lu masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat, terus beliau akan pulang, terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak duwi, aku sirati sholat tu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model kosor apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih, kalau ini 2 rakaat mulai besok berarti 2, karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasa mansuh, kalau tak kemarin 22 berarti dohir terkini. Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi akun makolau duliatin, apa yang dikatakan duliatin tadi benar. Iya Rasulullah tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Jika misalnya kita tawaf sudah 3 putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja. Mulai awal apa teruskan terus keempat. Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Ya yang misalnya kamu tawaf terus batal, kamu wudhu nambah keempat apa mulai dari awal? Nambah keempat. Karena setiap seperti itu bana alama fa'ala, harus meneruskan, bukan andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu cara. Oh coba malah komentar, sholat nanti lali, kowe eling opo wae cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane ana imam sholat salah nganggep ae niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk ganjaran wong iku gak, tapi tetap. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur tuh riwayat ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li as-sunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah, cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3. Milih al-aqal, karena itu satu-satunya cara. Jika Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat, terus diingatkan sama sahabat, terus itu jadi sunnah, caranya ngelola caranya ngelola. Begitu terus. Nabi ngendikan al-ajib bi qadri ta'ab, secara makna seperti itu. Tapi Nabi sendiri tawaf itu naik
naik. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa. Karena tadi, Nabi itu yang penting bu'istu mu'aliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal. Tapi tidak ideal, yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajar. Itu masyhur itu dalam ilmu ushul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi jaiz, biasa-biasa saja atau boleh, itu statusnya bagi Nabi adalah berdoain karena liwujubi taklim, karena menjadi kewajiban mengajar. Masyhur itu jadi dalam usul fikih itu. Karena Nabi berkeharusan menjelaskan. Jika kamu jangan tanya apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama. Jawabannya ya, misalnya gini. Nabi itu sangat mencintai Qiyamul Lail. Sangat-sangat mencintai Qiyamul Lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat kubu sebelah bilang Nabi baru sholat 2 rakaat atau sudah. Ada yang bilang 8. Macam-macam. Yang jelas orang sepakat riwayat itu hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid. Dan itu bagus bagi Nabi, meskipun bagi kita agak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat Qiyamul Lail selalu di masjid dan selalu 20 rakaat atau selalu 8 rakaat, pasti orang ngira itu fardu ain. Bahwa Qiyamul Ramadan harus apa? Di masjid. Dan harus 20 rakaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu tidak konsisten. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 9 rakaat langsung tanpa salam. Full langsung salam. Kadang 2 salam, kadang 9 rakaat. Full langsung salam. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berkesimpulan yang namanya tasyahud awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur, keyakinan kamu tasyahud awal sunat gak menurut mazhab Syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat. Salam 1. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu, umatnya tahu kalau tarawih itu sunnah. Sehingga bakulmi ya tetap adolmi yang satpam tetap jaga. Dan orang tidak akan mencibir itu karena memang ada yang pulang tarawih, ada yang enggak, dan itu kebanyakan. Ya barokah Nabi tadi. Loh, saya betul, saya itu tidak sombong. Saya itu punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya ada tarawih. Ya ora delik biasa. Supaya orang tahu kalau itu memang enggak wajib. Tapi berhubung saya namanya kadung apik, ngono ku ya ora dadi jatuhku, aman. Tapi sebenarnya hatiku yo nangis, kangen kula mek pengiran. Nabi sangat kangen mek pengiran. Tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua, pasti dikira itu wajib. Dan itu memberatkan umat. Kowe ora usah ngono, kowe ora usah terus niru kabeh kadang-kadang ra-rawe niru Nabi. Bolak-balik wong ora ngarah, anut kowe kurang ngarah. Mulane traweh wae, nek kowe bareng traweh wae. Kok GR apa ono sing nyoroti perai aku ora ngarah. Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu kenangannya beliau itu wa in sama siapa teks hadisnya ini ada di Sahih Muslim wa in kana Rasulullah la yadaul amal wa yuhibbu ma khafata ifradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal tapi terpaksa beliau meninggalkannya takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang nggak kalau kamu bangun tidur nemuin bupati nggak kebayang, nemuin presiden apalagi nggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat, wudhu terus sholat tanpa siwakan, kebayang kan nggak kebayang. Jika kata Nabi, umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak? Akhirnya Nabi itu tidak kebayang, tidak pakai siwak itu tidak kebayang, karena mau sholat pengiran. Padahal lisannya Nabi sudah toyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu, karena takut nanti dikira kayak apa. Hanya Nabi pas siwakan ya baik, karena menunjukkan itu sunnah. Pas tidak juga baik, karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah nek kowe pas ra siwakan mergo dablek ngono lho. Lane kuwi wajib.
Kan jajal kangkang biasa rokokan, bariku ana komat langsung salat tas wakan. Sing biasa ngaji sore iku ora usah contoh ado-ado. Enggak, kelakuan lho. Iku perkara niru Nabi ta perkara rasa-rasa aja. Jadi Nabi itu beda. Perilaku apa saja itu jadi teladan, akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat wudhu. Tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahkan. Agama orang ngene iku coba. Ojo teman-teman. Wala yusyadda hadatina ahadun illa ghalabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bos. Utawa tukang nyalahno wong li. Coba kamu kalau nggak pernah tahajud, rawong turu terus bu arani Zaid turu, Husin turu. Jajal kita tahajud rong minggu, oh kebo itu turu. Lalu tahajud rong minggu yang ngebok nembong kan. Mulane soleh itu bahaya. Mulane aku seneng soleh pas-pasan ini. Sekali over sikit mesti cangkemmu ya. Aku sih yakin. Ngurus rai-rai ini ketor, aku sapal. Jajal sing ngaji aku kon tahajud seminggu. Rawong turu, orok bisa. Oh, ini dunia pisan turu kebul. Padahal lagi rong. Kayak apa kalau kita hajut setahun? Mana orang yang kayak rezeki kita hajut terus diangan-angan itu kira-kira. Oh bahaya saya kena hajut. Tapi aku ya tetap sunat hajut. Tapi kelakuan belum dicoba mesti. Ya hajut tanpa kritik orang. Nah gue kuat ngono ya mong. Dan kira-kira tangkem wae satu urut ngene-ngene. Ibadah pas-pasan. Wong abu model hadis Arabi, ya Rasulullah, betul sholat itu hanya 5 kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib enggak. Demi Allah saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Pas. Wis wae makom kula itu bisa niku wae. Daripada nambahi tapi akhirnya kecam. Nek sampeyan nabi ibadah sak dure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah kabeh opo. Nah, kula kan ketambal ngalih. Kurang ibadah menang alim lan aku kurang ibadah menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa. Beliau itu kalau nggak ibadah tersiksa, tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib. Kayak apa? Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah, sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal, tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib. Setelah itu yang akhirnya dipakai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tahu kalau Nabi hari ke-45 sudah enggak lagi tarawih di masjid. Tapi Umar tetap tarawih sampai akhir Ramadan. Karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya enggak dikira wajib, tapi tetap berstatus sunnah. Ora kok terus Nabi ra tarawih, aku yo melok ora suwen anut Nabi. Usul fikih berarti gioblok yakin. Paham? Logika usul fikih ra ngono. Nabi harus meninggalkan itu supaya agak dikira wajib, tapi umat ra usah tetap nglakoni sunnah. Wong pedak Ramadan kok ora gelem. Tapi ora usah ngritik sing ora nglakoni piye-piye sun. Dadi sing bakul bakso keben sing satpan keben ibadah ora traweh tok. Golek rezeki yo ibadah. Nyeneng nobot ora dipecat yo ibadah. Wedi bojo isa-isa yo. Kekalahan iku ora ibadah. Iku ra ibadah dul apa? Kekalahan dan kenaifan. Dan kenistaan apa? Kenistaan. Ora usah diterusno dan sebagainya. Ya sing jelas mbah-mbahmu itu wis steril karena tadi yang ada kafirnya dihilangkan sebelum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh semua orang yang di kapal itu iman. Maka orang sekarang itu diistilahkan Allah dalam surat Isra apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini turunan orang yang pernah diangkut di perahunya Nabi Nuh. Makanya di sini Imam Suyuti dawuh apa fanna sukuluhum min naslihi alaihis salam. Semua manusia sekarang pasti jalurnya lewat Nabi. Mulane kaya keren mbahmu ya Nabi Nuh. Paham ya? Masih akhirnya lewat Karmen Karlan tapi kok ya Nabi. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Salamun utai keselamatan wa ala nuhin ing atase Nabi Nuh. Salam minna sange ingsun. Ingsun Allah maksudnya teng mriki ala nuhin fil alamin ing dalam saalam kabeh. Inna satemene kita nabi kadali ka mungkon-mungkon kabeh kama sedina.
kaya oleh malam ingsun ing kabeh nabi malam ingsun al-muslimin ing sing nglakoni apik kabeh. Inna usatun nabi nuh ini bajina sing setengah-setengah kawula kita al-mu'minina kang mukmin kabeh. Suma agrotna mongko miniran dalam ingsun al-akhirin ing kelompok sing liya. Maknane kelompok sing liya para kaum tegese kaum kafire nabi. Jadi walhasil nabi Nuh itu bangga kita. Mergo kita setelah nabi Nuh itu orang sebelum itu mati semua, diikhraq, ditenggelam, kan terus yang hidup tinggal orang 80, yang orang 80 ini semuanya mukmin. Maka orang sekarang semuanya turunan orang apa? Mukmin, orang mukmin yang era itu. Kemudian setelah itu mungkin ada yang kafir-kafir lagi. Tapi tetap saja indukan bah kita itu mukmin. Keren dong? Sesuai Indonesia gitu.